Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Halo semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 jenis beasiswa dalam negeri yang diperuntukkan untuk calon sarjana maupun mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel. Nah, saat ini saya akan membahas terkait dengan beberapa beasiswa yang mungkin saja teman-teman atau adik-adik bisa dapatkan selama menjalani studi di program sarjana. Nah, mungkin banyak nih yang lagi mencari informasi, kira-kira beasiswa apa ya yang bisa saya ambil atau dapatkan begitu selama menjalani studi S1. Dan tentunya ini merupakan informasi yang sangat penting untuk kalian simak. Oh my god! Wow! Karena saya akan membahas atau memperkenalkan beberapa beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Oke, jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman juga sih sebenarnya, karena waktu S1 alhamdulillah saya dapat beasiswa dan S2 pun saya dapat beasiswa. Jadi setidaknya saya ingin berbagi ke teman-teman atau adik-adik yang mungkin saja lagi mencari beasiswa juga seperti saya dulu. Dan memang sih beasiswa itu adalah salah satu hal yang sangat diincar oleh para pelajar-pelajar mungkin yang melanjutkan pendidikan baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, namun untuk di video kali ini saya hanya ingin membahas terkait dengan jenis beasiswa apa saja begitu ya yang bisa didapatkan oleh calon mahasiswa untuk tingkatan strata pertama atau sarjana. Nah, tentunya juga mungkin ada kebanggaan tersendiri ya buat kita atau teman-teman sekalian yang sudah mendapatkan beasiswa, karena tentunya di samping kita bisa membiayai diri kita sendiri, tentunya kita juga bisa meringankan beban orang tua. Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa mendapatkan beasiswa mulai dari awal studi kita sampai kita lulus begitu, sampai mendapatkan gelar sarjana. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Dan tentunya memang saat ini banyak sekali begitu ya beasiswa-beasiswa yang bertebaran di luar sana. Tergantung kita sendiri kira-kira yang mana yang mau kita pilih, dan tergantung kita sendiri apakah kita mempunyai kemauan begitu untuk mengejar beasiswa itu atau tidak. Karena kalau misalnya kita berbicara soal sulit tidaknya, sebenarnya kalau misalnya kita mempunyai kemauan, saya yakin tidak ada yang sulit. Karena kalau misalnya dilihat dari persyaratan secara umum itu semuanya gampang untuk didapatkan. Tergantung kitanya sendiri apakah ingin berusaha untuk melalui semua persyaratan yang ada di yang dipersyaratkan begitu dari si yang punya beasiswa ini atau tidak. Karena biasanya ada beberapa persyaratan yang diberikan untuk si calon penerima itu cukup ribet ya, mulai dari persiapan TOEFL misalnya, ataukah beberapa berkas-berkas yang harus dilegalisir dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini memang adalah hal yang wajib kalian harus ikuti, dan memang untuk si pemberi beasiswa itu biasanya tidak akan memberikan beasiswa ke calon penerima secara begitu saja begitu, tanpa harus melalui seleksi atau tahap-tahap yang cukup ketat. Jadi buat kamu yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan beasiswa, kamu harus betul-betul fokus melihat secara rinci tahap demi tahap apa-apa yang harus dilengkapi, karena jangan sampai ada satu atau beberapa tahap begitu yang kalian tidak ikuti. Dan juga syarat-syaratnya jangan sampai ada yang tertinggal, karena tentunya ini juga menjadi salah satu penilaian begitu ya dari si penerima beasiswa ini, apakah kamu layak diberikan beasiswa atau tidak. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke inti dari video yang saya buat ini. Jadi saya akan memberikan beberapa jalur beasiswa, bukan memberikan ya, artinya membagikan informasi begitu. Karena bukan saya yang punya beasiswa, tetapi saya hanya membagikan informasi
Semoga kalian bisa memilih salah satu dari beberapa jenis beasiswa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, untuk saat ini kita akan fokus dulu di jenis beasiswa khususnya untuk sarjana atau strata 1, dan kita lebih kerucutkan lagi, ini beasiswa khusus untuk dalam negeri. Nah, mungkin untuk video selanjutnya saya akan buat terkait dengan jenis-jenis beasiswa yang bisa kalian dapatkan untuk yang ingin keluar studi ke luar negeri ya. Nah, nanti akan saya buatkan videonya juga, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik atau teman-teman sekalian. Oke, untuk beasiswa yang pertama, mungkin ini beasiswa ini sudah tidak asing lagi ya buat adik-adik atau calon mahasiswa yang lagi nonton video saya ini. Nah, di yang pertama ini ada beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini sebenarnya adalah salah satu beasiswa yang menjadi favorit juga nih untuk calon mahasiswa yang ingin berkuliah, dan tentunya ini juga beasiswanya ini adalah beasiswa yang cukup istimewa karena di cover mulai dari awal sampai akhir begitu. Artinya baik SPP kalian, terus uang makan kalian, pemondokan dan lain sebagainya, itu semuanya di cover oleh beasiswa bidik misi. Nah, cuman ada beberapa hal yang menjadi catatan, siapa-siapa saja begitu yang berhak mendapatkan dan siapa-siapa saja yang tidak berhak mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengetahui secara rinci terkait dengan mekanisme penerimaan dan lain sebagainya terkait beasiswa ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Saya akan cantumkan nanti. Silahkan diklik, dan di situ nanti akan muncul beberapa persyaratan yang harus kalian ikuti kalau misalnya ingin mengambil jalur beasiswa bidik misi ini. Oke, yang kedua ini ada beasiswa Amgen Scholars. Nah, ini sebenarnya beasiswa Amgen Scholars ini tidak terlalu familiar juga ya buat para pelajar yang ada di Indonesia, karena memang yang diterima untuk calon penerima beasiswa ini tidak terlalu banyak. Dan sebenarnya ini juga beasiswa ini diperuntukkan untuk dalam dan luar negeri begitu ya. Jadi bukan hanya bagi kalian yang ingin kuliah di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri pun bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, terus salah satu nilai plus begitu ya yang diberikan oleh Amgen Scholars ini, tentunya kalian bisa atau berpeluang melakukan penelitian untuk tugas akhir kalian itu di luar negeri. Bahkan kalian akan direkomendasikan untuk melakukan riset di beberapa universitas terbaik yang ada di Asia begitu. Nah, ini salah satu nilai positifnya. Tapi untuk persyaratan dan tahapan-tahapannya di sini saya tidak mau sebutkan karena kayaknya terlalu panjang dan mungkin akan memakan durasi yang cukup banyak. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui terkait dengan proses pendaftaran, tahapan-tahapan dan persyaratan terkait dengan beasiswa ini, silahkan lihat di deskripsi saya. Di situ saya akan lampirkan link terkait dengan beasiswa Amgen Scholars ini ya. Jadi silahkan diklik dan silahkan baca secara detail terkait dengan persyaratan dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga ini ada beasiswa dari Tanoto Foundation. Nah, ini Tanoto Foundation ini sebenarnya sudah lama dan waktu saya masih S1 juga ada beberapa teman saya yang mendapatkan ini, dan cukup bagus juga sih untuk mengcover kebutuhan mahasiswa mulai dari penelitian, biaya sehari-hari dan lain sebagainya, karena rupiah yang diberikan ke pelajar itu cukup besar juga, tetapi kalau saya tidak salah ini dia tidak mengcover sampai akhir begitu ya. Ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Kalau saya tidak salah juga ada standar IPK yang harus kalian perhatikan, karena kalau misalnya di bawah dari standar IPK yang ditetapkan oleh Tanoto Foundation ini, maka beasiswanya akan hilang. Nah, seperti untuk beasiswa sebelumnya, buat kalian yang ingin mengetahui secara detail terkait dengan beasiswa dari Tanoto Foundation, kalian bisa lihat di deskripsi saya. Nah, selanjutnya ada beasiswa S1C. Nah, ini baru saya dengar juga nih, beasiswa S1 khusus, beasiswa C khusus untuk S1 maksud saya. Nah, ini kalau misalnya saya lihat,
Ini juga saya baru baca-baca ya. Kalau misalnya saya lihat ini beasiswa ini diberikan begitu, bukan di awal perkuliahan tetapi di pertengahan begitu ya, di pertengahan menjelang akhir semester, menjelang akhir studi. Jadi buat yang ingin mendaftar di sini bisa, kalau misalnya kita sementara ongoing nih, sementara semester 3 atau semester 4 mungkin di perkuliahan kita, terus ingin mencari beasiswa. Nah, mungkin ini beasiswa sih bisa kalian daftari ya, karena di sini juga saya lihat bisa di mahasiswa ongoing pun bisa daftar begitu, bukan hanya yang baru masuk perkuliahan tetapi ongoing pun bisa ikut mendaftar. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi saya, silahkan diklik linknya dan dibaca secara seksama. Kalau misalnya memang kalian berminat untuk mengikuti atau ambil beasiswa ini, silahkan diklik dan silahkan dibaca secara detail persyaratannya. Oke, selanjutnya ada beasiswa S1 Ethos. Nah, ini juga salah satu beasiswa yang cukup familiar waktu saya S1. Banyak sekali teman-teman seangkatan saya yang mengambil beasiswa ini. Dan tentunya beasiswa ini menyediakan bantuan pendanaan mulai dari semester awal sampai semester terakhir ya. Kalau S1 itu kan sampai 4 tahun. Nah, jadi akan diberi bantuan SPP mulai dari semester pertama sampai dengan semester 8 begitu. Jadi kurang lebih 4 tahun beasiswa Ethos ini akan memberikan kita bantuan pendanaan. Dan juga besaran rupiahnya itu juga tidak kalah dengan beasiswa bidik misi. Ini cukup tinggi juga, dan ini itu ada asramanya. Ada asrama yang disiapkan. Jadi buat yang adik-adik yang dari daerah yang nun jauh di sana misalnya, contoh misalnya kalian tinggal di Jakarta terus ingin kuliah di Makassar, nah tenang saja kalian akan disiapkan pondokan di Makassar. Nah, setahu saya seperti itu ya untuk khusus untuk beasiswa Ethos ini. Nah, terus kalau misalnya kalian ingin mengetahui dan berminat untuk mengikuti seleksinya, nah kalian bisa lihat di link deskripsi saya. Di situ nanti akan saya pasang juga link pendaftarannya. Kalian akan melihat di situ jadwal pendaftarannya kapan, persyaratannya apa, dan juga tahapannya begitu yang harus kalian lalui untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, selanjutnya ada beasiswa PPA, BPP, PPA. Nah, ini beasiswa prestasi ya. Ini beasiswa prestasi, dan ini juga beasiswa sudah cukup lama. Waktu saya masih S1 juga ada beberapa teman saya mendapatkan beasiswa ini. Dan beasiswa ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk yang sudah ongoing, yang sudah kuliahnya sudah berjalan begitu. Nah, di sini kita lihat kira-kira siapa yang berprestasi, dia yang berpeluang untuk lebih besar mendapatkan beasiswa ini. Karena beasiswa ini adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi buat mahasiswa yang mungkin semester 3, 4, atau 2, atau 1 gitu, yang sudah mempunyai IPK dan mempunyai prestasi akademik yang bagus, tentunya mereka sangat berpeluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, terkait dengan informasi detailnya silahkan diklik di deskripsi saya, nanti akan muncul di sana apa-apa yang harus kalian lengkapi, dan tentunya prosedur pendaftarannya pun akan ditampilkan di sana. Oke, untuk selanjutnya ini ada beasiswa Paragon. Nah, ini adalah sama ya, sama dengan beasiswa Tanoto. Itu juga salah satu beasiswa yang diberikan oleh salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Nah, tentunya ini untuk mendorong para pelajar-pelajar untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Nah, Paragon pun seperti itu. Jadi dia memberikan beasiswa untuk para pelajar-pelajar khususnya yang sementara menempuh pendidikan S1 untuk lebih maksimal lagi begitu dalam proses belajar mengajarnya. Jadi untuk menopang terkait dengan biaya pendidikan, dalam hal ini misalnya penelitian, dan juga biaya-biaya dalam pemondokan dan lain sebagainya. Nah, tentunya Paragon pun mengambil 2000 years later.
mengambil bagian begitu ya untuk membantu para mahasiswa atau calon mahasiswa begitu yang kurang mampu tetapi mempunyai nilai akademik yang bagus. Nah, untuk persyaratannya di sini saya rasa tidak terlalu sulit. Cuman di sini saya lihat beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di semester 3 ke atas. Jadi ini tidak dibuka untuk mahasiswa yang mempunyai atau yang baru masuk di dunia perkuliahan. Terus untuk IPK-nya itu ya cukup mudah ya untuk dijangkau karena di sini dia mengisyaratkan IPK itu minimal 2,8. Jadi saya rasa ini sangat mudah untuk didapatkan. Cuman untuk maba mohon untuk bersabar dulu karena nanti semester 3 baru bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, seperti beasiswa sebelum-sebelumnya, linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi silakan diklik kalau misalnya kalian berminat dengan beasiswa Paragon ini. Nah, terus juga ini ada salah satu beasiswa yang tidak terlalu familiar menurut saya karena saya juga baru mengetahui. Ini ada beasiswa Mizan. Nah, ini juga diperuntukkan untuk calon mahasiswa khususnya untuk strata 1 ya. Jadi secara spesifik beasiswanya ini ditujukan bagi mereka yang tengah mempersiapkan penyelesaian skripsi. Jadi ini diperuntukkan buat penelitian sepertinya kalau saya tidak salah nih. Karena di sini memang diperuntukkan untuk persiapan tugas akhir. Jadi mulai dari penelitian, publikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin beasiswa Mizan ini bisa kalian manfaatkan begitu. Tapi di sini dia tidak terlalu mencantumkan terkait dengan SPP dan lain sebagainya karena mungkin itu tidak menjadi prioritas dia. Yang menjadi prioritas dari beasiswa Mizan ini yaitu terkait dengan penyelesaian tugas akhirnya. Nah, terus selanjutnya ini yang ke-9 ya. Sudah ada beberapa tadi jenis beasiswa S1 yang bisa kalian dapatkan. Ini yang ke-9 nih, ada beasiswa Mahakhora. Ini juga tidak terlalu familiar di telinga saya. Dan tentunya kalau saya melihat di sini beasiswa Mahakhora ini diperuntukkan untuk mahasiswa S1 yang cukup rutin melakukan penelitian ya. Jadi di sini dia juga memberikan beasiswa ini untuk D4, S1 dan D4. Jadi kalau saya lihat di sini beasiswanya ini menanggung biaya kuliah mulai dari semester 1 dan sampai semester 8 serta biaya pendaftaran kuliah. Jadi kalau saya tidak salah di sini dia cuma cover SPP-nya saja. Jadi tidak ada biaya untuk pemondokan, biaya sehari-hari, tunjangan bulanan itu tidak ada. Jadi di sini dia hanya mengcover SPP dan juga biaya wisuda saja. Nah, itu dia untuk beasiswa Mahakhora. Nah, untuk yang terakhir di sini ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Ini menarik ya. Ini menarik karena ini merupakan salah satu beasiswa yang diperuntukkan untuk masyarakat, tetapi mempunyai prestasi yang membanggakan mungkin di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau saya lihat di sini, ini merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beasiswa ini sebenarnya tidak ditujukan bagi mahasiswa yang baru diterima kuliah, tetapi juga yang sudah aktif menjalani perkuliahan. Oke, jadi maksudnya di sini kalau misalnya sudah ada yang berkuliah begitu, sudah semester 3, 4 atau 5, itu tidak masalah, kalian masih bisa mendaftar. Jadi beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini masih terbuka untuk kalian. Nah, terus di sini dia katakan beasiswa yang diberikan berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya buku. Nah, beasiswa unggulan masyarakat berprestasi termasuk salah satu mahasiswa pemerintah yang ditawarkan rutin bagi masyarakat umum. Nah, jadi itu ada tadi ya, ada 3 bentuk pembiayaan yang diberikan, yaitu biaya pendidikannya mulai dari SPP-nya, terus biaya hidup. Jadi setiap bulannya mungkin kalian akan diberikan uang tunjangan untuk beli makan siang, pagi, malam, dan juga biaya pemondokan. Terus biaya bukunya juga, kalau misalnya kalian menginginkan buku-buku tertentu untuk menunjang perkuliahan kalian, nah itu juga akan di-cover oleh beasiswa unggulan ini. Nah, terus salah satu pertimbangan utama dari beasiswa ini adalah capaian prestasi akademiknya. Jadi
tentunya salah satu patokan siapa yang bisa mendapatkan beasiswa ini ya tentunya dilihat dari prestasi akademiknya. Kalau misalnya kalian mempunyai prestasi akademik yang bagus, ya mungkin kalian akan lebih berpeluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Oke, teman-teman dan adik-adik yang lagi menyaksikan video ini, itu tadi ada 10 ya, ada 10 jenis beasiswa S1 yang bisa kalian pilih tergantung dari kebutuhan kalian, tergantung dari kemampuan kalian. Karena dari setiap beasiswa yang tadi saya paparkan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang mengcover keseluruhan biaya perkuliahan kita sampai akhir, ada juga hanya mengcover beberapa bagian saja, contoh hanya SPP dan lain sebagainya. Terus juga persyaratannya itu berbeda-beda. Ada yang menuntut kita untuk aktif intra dan ekstra kuliah misalnya, intra dan ekstra kampus misalnya. Contoh, kita aktif di himpunan, kita aktif juga di UKM misalnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga ada beberapa persyaratan, misalnya ada beasiswa yang menuntut kita untuk harus ada TOEFL. Ada juga yang menuntut kita untuk nggak usah, cukup legalisir ijazah dan lain sebagainya saja, dan lain sebagainya yang umum begitu ya. Artinya tidak terlalu ribet. Nah, itu juga ada. Jadi silakan dipilih, dan tentunya juga besaran pembiayaan yang diberikan juga itu berbeda-beda. Mungkin ada yang memberikan tunjangan kehidupan itu sekian per bulan misalnya, ada juga yang sekian per bulan. Jadi tergantung kalian. Nah, untuk melihat secara detail terkait dengan jenis beasiswa yang tadi saya sebutkan, silahkan dilihat di deskripsi, saya akan tampilkan di sana. Dan semoga pemaparan terkait dengan jenis-jenis beasiswa S1 dalam negeri yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kalian manfaatkan. Jadi kalau bisa kita kuliah tanpa membebani orang tua itu sangat luar biasa. Dan tentunya kalau misalnya kalian bisa berkuliah dengan beasiswa, ada kebanggaan tersendiri bahwa ternyata saya sudah bisa mandiri dengan membiayai diri saya sendiri tanpa harus membebani orang tua saya. Jadi buat yang ingin menanyakan sesuatu, baik itu terkait dengan beasiswa S1 ataupun S2, ataupun jenis-jenis beasiswa yang lain yang mungkin saja masih kurang kalian pahami dan ingin ditanyakan, silahkan saja di komen di bawah ini. Nanti saya akan baca, dan kalau misalnya nanti ada yang menarik, saya akan buatkan satu video khusus untuk itu. Jadi saya akan bahas itu, dan semoga kalian bisa tercerahkan. Kalian bisa mendapatkan jawaban terbaik dari saya terkait dengan pertanyaan kalian. Oke, mungkin cukup dari saya beberapa informasi beasiswa dalam negeri khusus untuk S1 yang bisa kalian pilih. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi yang akan saya bagikan untuk Anda terkait dengan beasiswa, pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga konten-konten atau video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya buat yang lagi mempersiapkan studi kalian, baik itu S1, S2 maupun S3. Oke, baik, terima kasih banyak. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.